Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kisah Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung Nabi Musa alaihissalam. Tutur katanya fasih, perilakunya santun, dan kesetiaannya kepada Nabi Musa alaihissalam sangat besar. Kesetiaan Nabi Harun diabadikan di dalam Al-Quran, Quran Surat Toha ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israila wa la tu'azzibahum. Qad ji'naka biayatin min rabbik. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Nabi Harun alaihissalam selalu mendampingi Nabi Musa alaihissalam ketika menemui Fir'aun. Kesetiaan Nabi Harun alaihissalam diabadikan di dalam Al-Quran. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Selain setia kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam juga sama seperti Nabi Musa alaihissalam, yaitu beliau selalu membela orang yang tertindas oleh Raja Fir'aun. Kaum Bani Israel yang tertindas berhasil mereka selamatkan. Kemudian setelah mereka selamat dari kejaran Raja Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam beserta kaum Bani Israel, mereka memulai hidup baru di negeri Palestina. Pada suatu malam, Nabi Musa alaihissalam bermimpi bahwa Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar pergi ke Bukit Sinai. Menjelang kepergiannya, Nabi Musa alaihissalam menyerahkan kepemimpinan Bani Israel kepada Nabi Harun alaihissalam agar mereka tidak tersesat. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berpamitan kepada Bani Israel dan menyampaikan bahwa selama beliau pergi, kepemimpinan Bani Israel diserahkan kepada Nabi Harun alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun pergi untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Setelah kepergian Nabi Musa alaihissalam, ternyata Bani Israel tidak mau menuruti ajakan Nabi Harun alaihissalam. Mereka dipengaruhi oleh salah satu dari kaum Bani Israel, yaitu yang bernama Samiri. Samiri mengajak Bani Israel agar mereka menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Kemudian Nabi Harun alaihissalam pun mengingatkan mereka dengan lemah lembut. Akan tetapi mereka tetap menyembah patung anak sapi tersebut, bahkan mereka mengancam akan membunuh Nabi Harun alaihissalam. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi.
maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Setelah 40 hari, Nabi Musa alaihissalam pun kembali kepada kaumnya. Ia sangat terkejut ketika melihat kaumnya menyembah berhala. Musa pun marah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bergegas menemui kakaknya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Ia lalu memegang dan menarik rambut kepala saudaranya. Kemudian Nabi Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah, dan hampir saja mereka membunuhku. Janganlah engkau permalukan aku di depan orang-orang, dan jangan engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim." Nabi Musa alaihissalam sadar dan merasa bersalah. Beliau meminta maaf kepada Nabi Harun alaihissalam, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbighfir li wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau. Dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang. Quran Surat Al-A'raf ayat 151. Setelah mengetahui bahwa kesesatan itu disebabkan oleh orang yang bernama Samiri, Nabi Musa alaihissalam pun akhirnya menghukum Samiri dengan mengusir dari Bani Israel. Setelah itu, patung anak sapi itu pun dibakar. Berdasarkan kisah Nabi Harun di atas, keteladanan yang dapat kita ambil adalah kita harus setia kepada kebenaran dan keimanan. Jangan sampai kita mudah terbujuk oleh orang lain yang akan menyesatkan kita dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ia menjanjikan kepada kita akan memberikan kebahagiaan. Selanjutnya, kita harus berperilaku kasih sayang dan santun kepada sesama. Meskipun orang lain tidak menyukai kita, maka jangan sampai kita berbuat kasar kepadanya. Akan tetapi, kita harus menunjukkan rasa kasih sayang dan sikap santun kita kepada orang tersebut. Anak-anakku yang soleh dan solehah, keteladanan Nabi Harun alaihissalam yang dapat kita contoh antara lain sabar, sopan santun, memegang teguh agamanya, dan setia membantu saudaranya. Akhiri dengan berdoa, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.